Terima kasih. Aroma Pilpres sudah mulai tercium ya. Dan biasa partai-partai sebagai penguasa utama hajatan Pilpres juga udah pada sibuk pemanasan dengan melakukan berbagai manuver-manuver. Dan nggak ketinggalan partai yang konon elektabilitasnya makin surut, yaitu PKS. Iya, belakangan memang PKS ini rajin branding ulang partainya supaya kelihatan agak ke tengah ya, nggak ke kanan banget, apalagi sampai ke kanan luar. Nggak kiper sekalian, Mas. Dan kita tahu dalam politik itu sebuah ideologi, partai ataupun posisi politik itu dapat diklasifikasikan dengan istilah ke kiri atau ke kanan. Nah, sistem klasifikasi ini mempertentangkan politik sayap kiri dan sayap kanan. Ini istilah ini dari Perancis sebenarnya. Di mana sayap kiri itu dianggap sebagai partai gerakan dan sayap kanan itu sebagai partai yang teratur, yang lawas lah gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, lalu di dalam perkembangannya khususnya di Indonesia ini, partai kiri itu identik dengan sosialis ya, atau lebih keras ke arah komunis. Itu kiri gitu. Kalau sekarang sih sudah nggak ada lagi partai dengan wilayah kiri ya. Seperti misalnya PKI itu udah nggak ada lagi karena sudah dilarang pemerintah sejak akhir Orde Lama. Nah, yang mau saya obrolin nih, sementara nih ya, partai yang kanan itu adalah yang dalam gerakannya itu lebih kental nuansa agamanya. Namanya partai yang kanan. Kalau ini banyak contohnya sih ya. Hanya contoh di aliran atau di mazhabnya aja, bukan di realitanya. Jadi mazhabnya kanan, tapi realitanya belum tentu. Nah, menurut saya sih nggak ada ya partai yang murni berbasis agama tuh sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah agama yang dijadikan daya tarik. Nah, karena realitanya ya nggak sereligius itu sih. Ya, memang realitanya tuh nggak seagamis itu gitu. Lebih banyak, kalau sekarang ini lebih banyak partai yang tengah. Itu partai yang berniat membuka apa istilahnya tuh, peluang atau ceruk yang lebih luas dan lebih aman lah gitu ya. Yang kemudian melahirkan istilah partai nasionalis religius. Kadang nasionalis religius itu maksudnya adalah partai yang nasionalis juga enggak, religius apalagi. Jadi sebenarnya partai wilayah mana yang model kayak gini nih? Komunis tapi nggak peduli rakyat, religius tapi doyan makan duit rakyat. Itu kita nggak ngerti sebenarnya. Nah, dulu ada partai yang pakai mazhab itu, pakai aliran itu tuh ada dulu, yaitu aliran nasionalis religius. Terlihat berpendidikan, pintar, tapi nyatanya korupsinya malah parah. Nggak usah sebut merek ya. Nah, jadi dengan berkedok nasionalis religius justru memperbesar peluang bandit-bandit yang ada di parpol, yang kalau cari duit itu dengan gaya nasionalis, makin banyak dan makin sadis. Tapi kalau ketangkep, baru terlihat religiusnya. Pakai kerudung, pakai peci, langsung agamis. Nasionalis, religius. Nah, kalau saya itu termasuk yang sulit percaya dengan mazhab atau aliran politik sebuah partai. Mau dia sosialis, nasionalis, agamis, tetap saja pada ujungnya idealisme, cara mendapatkan suara dan cuan sebesar mungkin, itu adalah idealisme yang aslinya tuh seperti itu menurut saya. Soal caranya gimana ya terserah di lapangan lah ya. Nih, saya mau cerita soal kabar rumor yang menyangkut PKS. Partai kebalikan selalu. Katanya kalau PKS pilih A, itu biasanya yang terjadi adalah B. Makanya namanya partai kebalik selalu. Nah, kalau PKS pilih A, itu biasanya yang terjadi B ya tadi ya. Nah, kalau PKS pilih AB, itu mungkin masyarakat malah pilihnya GP. Tetap ya promo ya. Jadi ceritanya, ada kader PKS yang mengusulkan Raffi Ahmad untuk jadi capres yang didukung oleh PKS. Luar biasa. PKS nggak cuma udah berbalik ke kanan, tapi juga udah ke Rans Entertainment. Awalnya adalah disampaikan Ketua DPP PKS, Zulkifli Mansah namanya. Dia memposting begini. Ternyata dari ngomong-ngomong informal dengan kepala daerah
kepala daerah yang dari PKS, ini kalau ditanya siapa yang pantas dicalonkan PKS di Pilpres 2024, yang muncul bukanlah Anies Baswedan, Ganjar, dan Prabowo, tapi sosok muda seperti Raffi Ahmad. Ini menarik sih, menarik kader PKS jadi kesel maksudnya. Nah, gara-gara postingan ini, hampir rata-rata simpatisan PKS memaki-maki si Zulkifli ini. Apa sih maunya? Ini kita mau Pilpres, apa mau bikin program gosip? Ya saya nggak bisa bayangin ya kalau bener Raffi Ahmad gitu, kalau bener itu dikandidatkan oleh PKS itu, gimana nasib Gigi? Mendadak kerudungan. Ya, tapi menarik. Ini isu yang menarik menurut saya. Entah benar entah enggak, tapi ini menarik. Menurut saya sih ya, menurut saya artinya ya Anies itu nggak mudah untuk minta didukung oleh PKS kan? Apa yang Anies nggak punya sih? Tapi apa sekarang gini? Apa yang Anies nggak punya tapi Raffi punya? Nah ini coba ya kita bedah nih. Misalnya gini, Anies itu apa punya apa? Jabatan. Anies seorang gubernur, tapi Raffi Ahmad ini sultan. Tinggian mana gubernur dibanding sultan? Menurut saya tinggian sultan dong. Maksudnya modalnya tinggian. Lalu kedua, pendukung. Anies didukung kadrun. Jumlahnya 2% dari populasi Indonesia katanya. Tapi Raffi Ahmad punya 62 juta follower. Itu sekali posting ratusan juta dibuat endorse. Raffi menang lagi. Lebih berdampak omongannya Raffi daripada Anies. 62 juta follower. Presiden aja kalah. Nah, yang ketiga adalah penguasaan komunikasi. Nah, kalau ini Anies jelas menang. Ngomong adalah kepandaian Anies yang belum ada tandingannya. Anies hanya akan menjadi pendiam kalau ada kasus seperti tenda ambruk kemarin misalnya, dia jadi pendiam. Lalu Anies diterima di luar negeri. Terakhir dia ke Singapura meskipun diam-diam. Nah, kalau ini jangankan pergi ke luar negeri, Raffi ini bisa beli pemain sepak bola Brasil sekelas Ronaldinho. Bahkan Lionel Messi sekalipun kalau bisa dibayar dengan angsuran tanpa DP, saya yakin bakal dibeli juga sama Raffi. Emang KPR main cicil aja. Jadi Raffi Ahmad menurut opini saya memang lebih bisa mendulang suara bagi partai. Kenapa? Ya, menurut saya Raffi itu terlihat polos untuk masalah politik. Jadi masih mudah disetir kanan atau kiri oleh parpol. Apalagi kalau PKS menginginkan branding baru, maka tepat kalau mengusung Raffi Ahmad. Kalau Raffi Ahmad jadi kandidat capres PKS, orang otomatis akan lupa bagaimana PKS dulu. Orang akan lupa apa kaitannya Ikhwanul Muslimin dengan partai yang dulu namanya Partai Keadilan ini. Bahkan orang akan menyebut kader PKS dengan sahabat dahsyat. Dan Raffi adalah media darling. Ini penting. Kemana aja Raffi ada kegiatan pasti ada media. Dari bangun tidur sampai bangun rumah sampai bangun dari alam barzah, media ada terus. Media darling. Jadi dari sisi pemberitaan, Raffi ini sempurna. Tiap hari ada berita soal Raffi. Dan ini menguntungkan dari sisi popularitas. Kalau popularitasnya Anies itu baru 90%, tapi popularitasnya Raffi Ahmad udah 110%. 110%. Artinya orang nggak kenal aja pura-pura kenal. Nah, sementara Anies keterkenalannya itu merosot. Mungkin tadinya 90%. Tapi semenjak berbagai masalah di gelaran Formula E, banyak orang yang pura-pura nggak kenal lagi. Jadi merosot. Mau kenal, nggak kenal lagi gitu. Merosot. Tadinya kenal, sekarang nggak mau kenal. Dari sini menurut analisa saya, wajar banget kalau misalnya ada ketua DPP PKS yang simpati dengan Raffi Ahmad dan siap dicapreskan kalau memungkinkan. Ganteng dapat, keluarga juga agak harmonis lah ya. Nah, oh ya, satu-satunya yang mungkin ada penolakan dari DPP PKS soal Raffi adalah ada kesan playboy. Kesannya playboy. Sering banget Raffi ini kena isu yang nggak menguntungkan dari sisi politik. Dan ini bukan ciri khas PKS. Isu selingkuh itu bukan jati diri PKS. Ini agak kurang cocok. Karena kalau di PKS nggak ada kata selingkuh. Ya kalau suka langsung kawin, nikah, selesai. Ini yang harus diperbaiki dari tim suksesnya Raffi.
yaitu jangan sampai Raffi kena isu-isu yang sedikit berbau tidak halal ginilah. Bahaya dari sisi elektabilitas sobat PKS. Tapi mungkin bagus untuk sobat partai yang lain. Ya, kalau sampai Raffi dikandidatkan oleh PKS, ini sih makin jelas apa yang saya duga dulu, bahwa memang PKS ini nggak punya standar nilai untuk menjadikan orang sebagai seorang pemimpin, apalagi seorang presiden. Raffi yang salah satu anak muda kaya itu, yang belum punya jejak pengalaman eksekutif, belum ada pengalaman pergerakan, apalagi sampai mengurus negara, kok bisa-bisanya ada di kepala ketua DPP PKS dan ada ide untuk dicalonkan sebagai presiden. Sementara Anies yang sudah menjilat dengan susah payah, banting tulang, banting lidah, sampai biru-biru, kok nggak dianggap? Kalau PKS saja nggak nganggep Anies, apalagi partai lain. Kalau patokannya adalah populer, banyak follower, ya jangan sungkan untuk menduetkan Raffi sebagai capres dan misalnya Nikita Mirzani sebagai wapres. Ini lebih masuk akal. Sekalian kalau mau gila maksudnya gitu. Ya, kalau Raffi jadi presiden, siapa yang paling layak jadi Menteri Pertahanan? Ya jelas Vicky Prasetyo dong. Ya, jadi kita simpel-simpel aja. Kalau PKS bilang cocok, itu artinya Raffi Ahmad nggak cocok buat jadi presiden. Kan gitu kan. Ingat, partai kebalikan selalu. Terima kasih. Saya Mas Jobre. Aman kan?